itu tertuju kepada umat Rasulullah SAW yang sudah berfirqoh, artinya sudah bercerai-berai. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Tapi sebelum itu saya selalu melempar kembali untuk games. Ica jangan diam aja, ketawa. Selalu lempar kembali games ini kepada narasumber. Saya akan tes ya. Saya akan tes dulu dari Pak Tauhid. Coba, games ini namanya apa, Pak? Tajong. Tanya jawab dong. Enak banget. Udah jago. Padahal baru sekali diundang. Udah jauh. Oh, karena saya korup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Musalim. Masya Allah. Wow. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Hah? Anak saya sudah lahir. Selamat. Bapak baru. Nah, selain anak saya udah lahir, guys, ya memang kita harus ngasih tahu ke sobat muslim. Ini ada kita mendapat ujian ya, Pak Produser ya. Beberapa file kita korup. Nggak apa-apa. Tetapi kan tuh. Dia udah panik ya. Tetapi bisa di-recovery. Makanya ada agak jadwal yang mundur-mundur syutingnya. Tenang, gak usah panik kalau urusan skenario mah serahin ke sini. Tenang. Ya nggak, Cak? Iya. Baik, gimana puasanya sebelumnya? Alhamdulillah. Lapar sama. Baik, sekarang kayaknya udah nggak perlu ya saya jelasin ini apa solusi muslim ini ya. Karena udah yang nonton udah berapa cek tim kemarin? 200.000. Wes, yang benar. 200.000 kayak. Manis. Iya benar. Kayaknya udah tapi sedikit kali ya. Kita ada di program Solusi Muslim yang akan tayang setiap hari di bulan Ramadan yang akan menemani juga sobat muslim. Kita akan menemani dengan cerita-cerita menarik, sejarah tentang Islam, apa lagi? Tentang perempuan, horor, dan yang lain-lain lah. Pokoknya bukan tentang hutang ya. Cak, tawa. Baik, sudah tidak lama lagi. Oh ya, udah kenal kan? Udah kenal dong masa. Siapa emang? Yulah, siapa emang? Papa Yogi sekarang ya. Papa Yogi. Oke nih, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host yang kurang terkenal berharap menjadi viral. Siapa lagi kalau bukan Papa Yogi? Panggilnya Papa Yogi sekarang. Dah gitu sekarang perkenalan barunya ya. Baik, di depan kita guys udah ada yang nemenin saya ngobrol. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Tauhid. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak lancar puasanya? Alhamdulillah sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terkecuali dompet yang belum menebal. Menjelang THR. Saya juga nggak belum nebal-nebal, Pak. Sama. Saya masih tipis saja. Nggak tahu. Tapi sahur lancar, Pak. Alhamdulillah lancar. Hitam putih. Monokrom. Bukan sekedar hitam putih. Bukan sekedar hitam putih. Sulap nanti. Kok sulap? Itu. Ya udah sekarang gini deh, sebelum masuk ke ke obrolan kita, coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bundaran HI? Salah. Apa? Lanjut. Kamu udah tahu nggak jadi? Bilang kalau bundaran HI diputerin 3 kali jadi apa? Hihi. Udah, lucu. Kita masuk ke obrolan. Jadi ada yang nanya, kita kan kalau mau ngobrol ini pasti ada yang ngusulin Pak di kolom komentar. Nah, ada yang nanya, tapi nanti kita bahas lebih dalam. Katanya seperti ini, apa sih perbedaan
Ahmadi dan non Ahmadi? Hmm. Coba yang mau jawab siapa dulu? Boleh Pak Erik. Pak Erik dulu Pak lah. Erik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab dulu. Oh? Bukan pemilih 100. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Ahmadi dengan non-Ahmadi? Nah, kalau Ahmadi secara spesifik itu artinya Al-Jamaah Muslimin Internasional yang imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyin. Sedangkan non-Ahmadi itu banyak. Ada Muslim, ada juga yang non-Muslim. Itu kan non-Ahmadi juga. Oh, Nah, kalau secara spesifik Gair Ahmadi atau bukan Ahmadi itu tertuju kepada umat Rasulullah SAW yang sudah berfirqoh-firqoh, artinya sudah bercerai-berai. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Artinya, bentar Pak. Gak masuk. Iya. nah, Terus apa? Masih serius banget. Terus. nah, tapi itu sabda Rasulullah SAW ya. Jamaah itu adalah rahmat Allah. Sedangkan berfirqoh-firqoh, bercerai-berai itu adalah azab. Azab. Jadi oleh karena itu, melalui podcast ini, sebetulnya kami mengajak semua Gair Ahmadi Muslim itu untuk bergabung ke dalam Al-Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Gitu Tapi ya. kalau bagi Pak Tauhid, apa kan tadi udah dijelasin ya Pak. Coba kalau secara rangkumannya perbedaan Ahmadi dan non Ahmadi secara rangkumannya itu seperti apa? Karena maksud saya gini, yang saya tahu ini secara simpel anak muda ya Pak, Ahmadi dan non Ahmadi. Ahmadi itu udah jelas Ahmadiyah. Dan Ahmadiyah adalah ya bukan Ahmadiyah. Di mana Ahmadiyah meyakini bahwasannya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya tahu dari anak-anak muda secara keseluruhan gitu. Nah, sedangkan yang non Ahmadi ya percaya dijelaskan di Al-Quran bahwa ya nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Coba Pak gimana? Sebenarnya tadi dijelaskan sama Pak Erik sudah jelas dari dalilnya ya. Ya. Oh itu dalilnya. Bahwa sebenarnya antara perbedaan antara orang Ahmadiyah dengan orang bukan itu yang tadi seperti itu. Tapi kalau dilihat lagi bahwa secara sederhananya sih kalau beliau kan ilmunya jauh di atas saya lah ya. Kalau saya kan beliau jauh di atas Bapak, gimana di atas saya? Bisa. Jadi kalau saya sebagai orang awam yang terus terang walaupun umur saya ya baru 66 jalan ya, 6 jalan gitu ya. 6 sekian. 6 tahun jalan gitu Sekian. kan ya. Jadi ya itu ya sebenarnya kalau dilihat dari segi akidah atau apapun juga sebetulnya antara orang Ahmadiyah dengan orang bukan Ahmadiyah tidak ada bedanya. Satu mereka percaya bahwa kitabnya itu adalah Al-Quran ya, nabinya itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi hajinya ke Mekah, bukan ke Kadian, bukan segala macam. Terus kitab sucinya Al-Quran, rukun Islamnya sama, rukun imannya tidak ada perbedaan. Ya perbedaannya tadi secara esensi tadi Anda sudah sampaikan. Betul. Bahwa mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul. Yang tanda-tandanya udah jelas. Dan kami ini sebagai seorang yang mengaku sebagai seorang anggota Ahmadiyah atau seorang Ahmadi sudah meyakini gitu. Karena apa? Nggak terbantahkan. Contoh, Anda bisa buktikan lah bahwa semua dalilnya kata Kanjeng Nabi Muhammad kan jelas. Nanti kalau udah di akhir zaman tuh tanda-tandanya apa? Banyak diantaranya tuh yang saya hafal. Malu saya agak sedikit kurang baca referensi ya. Yang saya hafal tuh diantaranya satu,
Al-Quran tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah tapi jauh dari petunjuk. Ya. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Ya. Para ibu melahirkan majikannya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau di tulisan-tulisannya Jayabaya segala macam sih banyak itu ciri-ciri akhir zaman tuh seperti itu. Nah sekarang kan sudah terjadi laki-laki seperti perempuan. Betul. Ya kan kita susah ngebedain. Betul. Masjid dibangun megah. Wah Betul. sekarang mah masjid udah ada ber-AC lah. Makin megah-megah Makin lah. megah lah Ah. kemana-mana. Pakai ngecok wudhu juga tinggal Iya. saat begini langsung Benar, keluar airnya. sensor. Gitu. Iya. Bahkan ada lagi yang beberapa masjid juga saya sering dikasih itu tuh kalau numpang sholat di situ Kasih dikasih makanan atau minuman. Oh, iya. Pokoknya udah sip lah gitu lah. Iya. Nah seperti itu. Terus Al-Quran tinggal tulisannya saja. Aduh sekarang MTQ ya bagus-bagus ya. Iya. Ada mulai Jiharkah, Nahawan segala Betul. macam Bayati. Wah, Betul. ada lewat saya mah hiji gitu bisanya gitu lah gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. banyak lah yang Iya, begitu iya, gitu. Ya udah iya, segala iya. macam. Tapi punten ini mah anu ngaji mengaji, Iya. anu teu bener mah teu bener. Betul. Nah, begitu barangkali itu tolong nanti ditranslate ya Iya. ke bahasa Indonesia. Ya, yang nah, gitu. Ngaji-ngaji ya. Jadi Mereka ini juga begitu. Ah. Ngaji. jadi sudah banyak ciri-cirinya. Nah, ini kunaon ayeuna Imam Mahdi teh enggak datang-datang gitulah. Nah, kalau udah begini, kita harus mencari tahu. Jangan-jangan ciri-cirinya sudah ada tapi kok Imam Mahdi teh datang-datang. Nah, kebetulan buat kita itu sudah mempercayai Imam Mahdi sudah datang. Imam Mahdi sudah datang. Nah, Jadi tapi- harus Ya, berbeda. tapi kan yang kita pahami di luar Ahmadi nih Pak ya. Imam Mahdi itu akan datang nanti ya. Nanti. Di apa? Di hari kiamat. Ya kan, di hari kiamat. Itu satu. Nah, terus tadi kan Bapak juga bilang kalau sudah salah berstatement, marilah bergabung ke apa ya bahasanya tadi? Beri ke dalam al-jamaah. Ya, al-jamaah gitu ya. Nah, apa yang harus kita percaya harus kita bergabung ke al-jamaah ini, sedangkan yang mungkin mayoritas orang tahu di Al-Quran atau kita kan SMP SMA ya diajarin Nabi Muhammad SAW dan Nabi terakhir tuh udah jelas ya, ya guru agama. Nah, lalu apa yang membuat mindset kita tuh harus terbuka bahwa ya ada setelah Nabi Muhammad? Eri eta mah kudu dijelaskan ku Pak Eri. Iya makanya. Karena apa? Perkataan Nabi teh bukan Nabi itu selalu ada membawa syariat baru saja. Ya. Nabi itu tidak seperti itu cek Al-Quran. Ya. Sok Pak Erik man, jelaskan Nah, Pak. Gimana Pak tak Pak? Erik. Bagaimana Pak tak? Gini, pada pengalaman saya ya, kalau berdakwah itu ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, saya akan bertanya, Ini penting nih soalnya Pak, banyak yang nanya soalnya. apa sih arti Nabi menurut Al-Quran? Pada umumnya tidak tahu. Oke. Padahal itu simple, itu ada di surah Al-Anbiya ayat 7 atau 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki dewasa, dan Allah memberikan banyak wahyu kepadanya, kepada mereka. Jadi disimpulkan dari ayat itu, yang disebut nabi itu adalah satu, laki-laki dewasa. Jadi perempuan nggak bisa jadi nabi. Ya. Kedua, Allah mengutusnya. Berarti Rasul, utusan Allah. Dan yang ketiga, Allah memberikan banyak wahyu kepadanya. Oke. Nah, itu definisi yang simpel gitu. Berarti ketika yang saya simpulkan sebagai orang yang awam juga ya Pak ya, berarti dengan statement Bapak tadi, ketika label Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi acuannya tadi, ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus tadi, kalau apa tadi, yang tadi 3 poin tadi Pak, Laki-laki, Laki-laki. Allah mengutusnya, Allah mengutusnya. Allah mewahyukan. Allah wahyu, dan dia bisa jadi Nabi gitu kan? Ya, tergantung konten wahyunya, kan gitu. Di dalam wahyunya itu, contoh, Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian semuanya. Nabi Isa juga sama. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum.
Isa berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Berarti beliau nabi dan juga rasul untuk Bani Israel. Nabi Muhammad, nabi, rasul untuk semua manusia. Itu bedanya. Ya. Pak. Nah, iya betul juga sih. Cuma kan, ya saya nggak bisa bantah. Nggak tahu sobat muslim harus sih paham ya. Kalau saya sendiri sih paham, memang tidak terbantahkan ya, karena make sense, masuk logika gitu buat saya gitu untuk statement tadi gitu. Cuma sebenarnya gini Pak, balik lagi yang tadi mungkin orang awam juga, orang sobat muslim ada yang belum tahu gitu kan, Jumat ini betapa hebatnya gitu kan. Bahkan disebut kalau di Indonesia mungkin apa? Komunitas kecil itu apa bahasanya? Minoritas lah disebutnya misalnya bahkan. Tapi setahu saya Jumat itu besar gitu, bahkan sampai seluruh dunia lah gitu kan. Nah cuma saya akhirnya juga baru tahu gitu, Jemaat ini ternyata ada dua ya. Ada dua aliran mungkin disebut ya. Ya, dua aliran ya. Ada Lahore dan Qadian gitu. Nah, mana yang harus kita ikuti? Bukankah dua-duanya ini acuannya adalah tetap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad gitu. Lalu kenapa mesti ada dua? Terus kalau mesti perbedaan ini ada, mana yang benar, dan boleh atau tidak tetap kita kan ada statement kita nggak boleh berimam kepada berimam ya, bermakmum gair, tetap nggak masih boleh sama mereka. Tapi pertanyaannya kan panjang banget tuh Pak. Berarti simpel saya sih gini aja. Apa bedanya Lahore dan Qadian? Ya, kalau Qadian itu saya bilang tadi Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Qadian. Kalau Lahore dia keluar dari jamaah, kembali menjadi firqah. Dan firqah itu Allah Ta'ala melarangnya. Kan ada di dalam surah Ali Imran ayat 103 atau 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi firqah-firqah itu dilarang oleh Allah. Allah memerintahkan berpegang teguh kepada tali Allah. Apa yang disebut dengan tali Allah? Apa yang dari atas ke bawah atau yang mengikut? Nah, itu sebetulnya kata kiasan. Jadi tali Allah itu menurut Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta Sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Tapi kita boleh nggak bermakmum sama mereka? Kepada Lahore? Ya Lahore gitu misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Mereka sudah keluar. Dan keluar dari jamaah itu menurut Rasulullah adalah jika mereka matinya mati jahiliyah. Karena apa? Mereka sudah memutuskan beatnya. Rasulullah bersabda, waman mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahil. Sama kan? Gitu. Tapi kan mereka sama-sama ini ya, sama-sama mengimani maksudnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mungkin. Kalau saya mungkin tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Erik, saya selalu lihat asbabun nuzul. Apa tuh? Awalnya, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau lihat asbabun nuzulnya, itu kan adanya Ahmadiyah Lahore itu kan terjadi tahun 1914 ya. Iya. Tolong ya para pemirsa dicek benar nggak 1914 di Google. Gitu. Nah, jadi pada waktu 1914 itu pada saat pendiri Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam meninggal, adalah itu pada saat itu terpilihlah khalifah. Yang kedua yaitu Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, seorang anak muda, ya. Bukan saya mengganggu anak muda nih, ya kan? Nah, kebetulan beliau anak muda saat itu, beliau punya ilmu yang tinggi, beliau terpilih menjadi khalifah. Setelah Hazrat Khalifatul Masih, bukan waktu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad meninggal, waktu Hazrat Khalifatul Masih pertama meninggal. Jadi 1914 itu saat Hazrat Khalifatul Masih pertama meninggal.
Ya, yang namanya ada yang tahu nggak nih Nazat Khalifatul Masih Nggak Allah usah yang ditanya, pertama? Pak. Tadi Bapak salah juga, nggak ada yang nyaut. Berarti mereka juga nggak tahu sejarahnya. Mereka tuh nggak tahu sejarahnya. Ya, saya. Nah, Hadrat Hakim. Nah, itu dia ada yang bisa jawab. Radhiyallahu anhu. Hazrat Maulana Hakim Nuruddin gitu ya. Iya. Radhiyallahu anhu. Betul ya. Nah, itu. Nah, jadi setelah beliau meninggal, ada pemilihan khalifah yang kedua. Di khalifah kedua itulah 1914 itu yang namanya Maulana Muhammad Ali dan Khawajah Kamarudin ingin memisahkan diri dari Jemaat Ahmadiyah yang didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, yang khalifah pertamanya Hadrat Hakim Nuruddin. Terus pemilihan kedua khalifah yang keduanya Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, dia ingin memisahkan diri. Ya kenapa? Maksudnya kenapa mereka memisahkan? Satu, mereka orang pintar. Dua orang ini. Oke. Usianya sangat mapan. Oke. Kepintaran jangan ditanya. Merasa orang pintar. Iya. Dan ketiga, dia memegang organisasi semuanya, anjuman Ahmadiyah. termasuk segala macam keuangan segala macam. Jadi dia memisahkan diri dan dia pindah ke Lahore, Keluar dari Kadian. Sementara di Kadian sendiri semua buku-buku dan lain sebagainya banyak dibawa ke sana. Nah, ini yang ada di Kadian ini ya tinggal apa adanya. Tetapi kalau tadi Pak Erik bilang bahwa Ahmadiyah ini adalah harus maju dan harus menang tadi dengan dalil-dalilnya dan terbuktikan walaupun tidak punya apa-apa. Ini Ahmadiyah yang ada di Kadian ini terus berkembang. Sampai tahun 1925 ada ke Indonesia, ini terus berkembang ini seperti itu. Padahal ini hanya dipimpin oleh anak kecil. Anak muda yang mungkin minim pengalaman, tapi ini membuktikan bahwa ini adalah yang benar. Ini bukti konkret kalau dilihat dari sejarah ya. Kalau tadi beliau lihat dari dasar-dasar filosofinya maupun dasar-dasar akidahnya, ini dari sejarah terlihat, terbukti. Nah, jadi perbedaan yang paling hakiki adalah tadi ya, bukti bahwa Allah Ta'ala memberikan satu kemenangan kepada mana yang benar dan mana yang salah. Saya tidak menjudge loh bahwa Ahmadiyah Lahore itu gimana. Itu bukan hak saya. Tapi ternyata dengan kondisi seperti ini makin terlihat. Gitu, dan makin sedihnya lagi, maaf kata seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Erik, lama kelamaan teman-teman kita yang di Ahmadiyah Lahore ini juga hanya menganggap Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sebagai reformer atau mujadid. Dia bukan sebagai nabi ya? Bukan. Padahal akhirnya melenceng ya? Iya. Padahal nabi itu bukan artinya nabi itu harus selalu membawa kitab suci, tidak. Yang mau kitab. Iya. Ya mungkin Pak Erik bisa nambahin tuh. Sebenarnya nabi itu seperti apa sih? Jangan sampai kita salah juga mengartikan nabi itu harus selalu membawa kitab suci gitu. Itu sih intinya dari saya sih Pak. Saya tambahin ya. Boleh. Jadi tadi kan saya menjelaskan definisi nabi atau arti nabi menurut Al-Quran. Nah, sebetulnya harus mengetahui juga jenis-jenis nabi menurut Al-Quran juga gitu kan. Nah, jenis-jenis nabi itu saya bagi menjadi 4. Ya, pertama, nabi-nabi yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awalin. Az-Zukhruf ayat 6 itu. Nah, itu nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diutus Allah hanya untuk kaumnya saja. Dan mereka sudah berlalu, udah wafat. Yang kedua, nabi-nabi yang diutus kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Betul. Dan itu hanya Nabi Muhammad SAW. Serta nabi-nabi yang akan datang, pengikut Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Hadrat Imam Mahdi wal Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian berikutnya nabi-nabi pembawa syariat. Contohnya Nabi Musa membawa syariat Taurat dan Nabi Muhammad pembawa syariat Al-Quran. Kemudian ada lagi nabi-nabi yang tidak membawa syariat atau hanya membenarkan melaksanakan syariat nabi sebelumnya. Contohnya yang simpel aja, Nabi Isa. Beliau dikasih Injil oleh Allah Ta'ala, tetapi syariatnya adalah syariat Taurat.
Ya. Ada di surah As-Saff ayat 6. Imam Mahdi juga seorang rasul yang membenarkan atau melaksanakan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Sehingga dengan demikian Isa ibnu Maryam itu Al-Masihnya Bani Israel. Imam Mahdi disebut Masih Maud, perumpamaan Isa ibnu Maryam, karena beliau adalah Al-Masihnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi clear kan dari situ? Ya. Atau ada yang belum jelas kira-kira? Kalau saya sih jelas, tapi kalau kita ulik lebih dalam ini bisa sampai 5 jam, Pak. Waduh, nggak cukup lebih. Ya. kan? Atau ada dari ini pemirsa yang Nanti sobat muslim kita ada game sendiri, Pak. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sobat muslim tuh, karena ini penting, Pak. Pondasi untuk apalagi untuk generasi anak-anak muda ya gitu. Penting gitu, penting sekali. Karena kan ya lihat orang-orang kayak gini, pasti malas ke masjid lah. Oh, enggak ya. Tapi minimal dia tahu lah dari konten kita gitu, Pak. Tapi ya betul juga sih, Pak. Meskipun tadi saya agak malu, otak saya kan agak pelan nih, Pak. Gitu. Saya harus meresapi pelan-pelan gitu. Malu baru jadi bapak. Jet lag. Saya kalau boleh ingin menjelaskan sedikit tentang perubahan dari Khalifatul Masih pertama ke kedua. Boleh nggak tuh saya jelasin? Tim, gimana? Sedikit saja. Boleh. Gini, ya. Maulvi Muhammad Ali itu kenapa keluar? Kan tadi itu. Ya, betul. Keluar dari Lahore ke Qadian ke Lahore. Iya. Keluar dari Al-Jamaah. Karena dia satu ada ambisi menjadi seorang khalifah. Salah satu alasannya. Dan tidak terpilih, bayangan merasa sudah mulia, berilmu. Iya. Dia harus beat kepada seorang khalifah Anak muda. yang masih muda. Iya. Kan berat tuh. Berat. Nah, jadi oleh karena itu, kalau di sini terjadi misalnya, ketua Pak Ogi dijilih ketua, Jauh. ini harus beat, harus taat. Jadi ketua jauh. Nah, itu kan buat beliau itu sebetulnya berat. Tapi walaupun bagaimana, kalau Allah sudah menentukan sebagai khalifah, ya harus beat. Buat saya sih nggak berat, soalnya saya nggak ngangkat koper. Bukan, ini kaitannya dengan khalifah. Mereka itu atau Maulvi dan Hawaji Amaluddin itu, mereka lupa atau tidak menyadari bahwa khalifah itu adalah dipilih atau dijadikan oleh Allah dari antara orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Tapi sekarang, Pak, karena berhubung kita mau berbuka sebentar lagi, jadi kita santai-santai dulu, Pak. Gitu. Kita di sini ada games, Pak. Di gamesnya itu namanya Tajong. Tanya jawab dong. Nah, itu Tajong tuh bukan nendang, Pak, tapi tanya jawab dong. Jadi Tajong ini kita pertanyaan-pertanyaan kita rangkum dari sobat muslim yang mereka tanya di kolom komentar YouTube dan IG gitu. Tanya ke kita, nanti kita akan lempar ke narasumber. Tapi sebelum itu saya selalu melempar kembali untuk game. Ica jangan diam aja, ketawa. Selalu lempar kembali games ini kepada narasumber. Saya akan tes ya. Saya akan tes dulu dari Pak Tauhid. Waduh. Coba, games ini namanya apa, Pak? Tajong. Tanya jawab dong. Udah jago. Padahal baru sekali diundang. Udah jago. Oh, karena filenya korup ya. Coba, boleh Pak Erik? Boleh. Mohon maaf, silakan. Nama gamesnya apa, Pak Erik? Tajong. Tanya jawab dong. Udah capek sini. Mana gamesnya? Tadi pas Pak Erik lagi ngomong nih guys, pas Pak Erik lagi ngomong, audio kita, saya takut lehernya patah. Ini begini. Atau saya terlalu serius kali menjelaskan. Enggak, Pak. Ya, memang ini sangat pendengar sekali, Pak. Oh, audio gitu. kita, Pak. Audio. Tapi apa dong namanya? Namanya apa? Ya audio, soundman. Mending audio, Dek. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Nah, Pak Erik, sebelum saya buka ini, Pak Erik pilih 2 juta rupiah atau pertanyaan ini? Ya pertanyaan lah, 2 juta yang nggak ada.
Saya akan bertanya nih Pak ya. Hmm. Mungkin saya akan ke Pak Tauhid dulu deh. Apakah ini dari sobat muslim Pak ya, mereka bertanya, kalau mohon maaf nih sebelumnya, kalau pertanyaannya agak random, malum Pak, namanya juga anak muda, ya kan? Gak ada isinya tapi banyak pertanyaan. Apakah benar orang Ahmadi yang meninggal harus dikuburkan di Parung? Ini pertanyaan yang agak aneh sih. Aneh. Makanya coba bisa ya. Karena kalau semuanya dimakamkan di Parung, itu penuh semua itu. Ya, Betul ya? itu nanti siapa yang jadi camatnya di situ, siapa yang jadi lurah, semua makamnya orang Ahmadiyah aja. Iya. Jangan salah loh. Nah, Orang Ahmadiyah ini di Indonesia udah banyak. banyak ya. Iya, jadi kalau misalnya mau dimakamkan di Parung, waduh. Nggak mungkin karena pertanyaan ini dari sobat muslim gini kali Pak, karena kan mungkin dikenal Ahmadiyah tuh ininya di Parung ya. Nah, alangkah terhormat sekali mungkin ya ketika memang mereka dimakamkan di Parung mungkin statementnya itu kali Pak. Ada makam wasiat juga. Mungkin. Jadi sebenarnya itu bukan arti daripada harus selalu di Parung, terus yang dimakamkan di Parung itu orang yang pasti masuk surga, bukan seperti itu. Tapi pemakaman itu adalah di Parung itu ada makam khusus, tempatnya tersendiri. Itu makam-makam orang yang berwasiat. Wasiat, oke. Ya, yang berwasiat itu mungkin nanti Pak Erik bisa ngejelasin lebih lengkap. Kayaknya ini kalau dibahas nggak bisa 15 menit dah. Ya. Berwasiat tuh secara generalnya inilah apa ya? Pengorbanannya besar ya. Memberikan pengorbanan Ya. 1/10 sampai dengan 1/3 untuk diserahkan untuk pengembangan Islam di seluruh dunia. Gunanya dikumpulin di situ hanya sebagai simbol. Buat apa? Buat orang-orang yang hidup, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang mukhlis yang dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Gak seperti saya maksudnya. Kalau saya kan masih ada ego-egonya Saya ya. juga sama Pak. Iya. Saya juga Gak maksudnya gitu. Karena kan kalau yang sempurna tuh milik siapa? Kalau tahu. Siapa namanya? Ada lagu Pak, ada lagu. Yang sempurna, kenapa kita kalau bilang yang sempurna itu miliknya Anda di background? Karena ada lagunya gini. Sempurna. Tahu kan, Bapak tahu juga gitu. Terus Pak, Nah, jadi sebenarnya bukan harus dimakamkan, tapi itu hanya untuk tanda, untuk contoh. Ini loh, ada orang-orang di situ. Jadi kalau misalnya nih satu saat nih, misalnya cucu saya kelak atau cicit saya ada yang gimana-gimana, terus saya benar dapat rezeki dimakamkan di situ. Karena untuk dimakamkan di situ juga ada persyaratan-persyaratan. Prosedurnya ada. Oh ini nih cucu kakek kamu, buyut kamu yang di sini, hanya untuk contoh. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi bukan harus dimakamkan di Parung. Waduh, nanti siapa yang jadi camat, yang lurah sana. Gitu. Oke Pak. Kali begitu. Siap Dari saya. Betul juga sih ya. Ya kubur mah di mana aja tuh. Bisa di Parung. Tapi itu pertanyaan kayaknya bukan dari Gair Ahmadi. Nah, kita belum ngedetek nih Pak, karena kan banyak pertanyaannya, cuma kita ambil aja sampel. Oke. Jadi Tapi saya pernah ditanya loh sama teman saya yang bukan orang Ahmadiyah. Kenapa sih harus di Parung? Ya, jadi dulu waktu kita memakamkan almarhum Bapak Abdul Qayyum Candanegara, beliau tokoh gas nasional orang Ahmadiyah, itu pernah ditanya kenapa harus di Parung. Ya saya jelaskan seperti itu. Tapi sebelum itu Pak, saya ada iklan dulu Pak. Bukan iklan sih ya sebenarnya. Jadi buat sobat muslim nih, yang ada referensi buku, kita sama nih Pak, sama temanya. Apa perbedaan Ahmadi dengan Gair Ahmadi? Ya. Buku ini ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang isinya tentang kehalangan sama lighting nih saya ya. Oke, boleh kegeser dikit ya, boleh. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad disampaikan pada Jalsa Salana 27 Desember tahun 1905. Jadi memberi penekanan pada masalah tujuan dan maksud didirikannya jemaat Ahmadiyah. Jadi tujuan didirikan dan jemaat Ahmadiyah dari buku ini nih. Akidah yang membedakan dari yang lain serta sarana hubungan antara jemaat Ahmadiyah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tahu isinya, baca buku ini.
ada link di bawah ya. Nanti tinggal diklik aja linknya, silakan dibaca sambil nunggu buka puasa. Hey, halo. Gitu dong. Kok sepi? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Tauhid. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik udah sudah mampir ke podcast. Jangan-jangan saya yang membawa suasana Wah, enggak Pak. serius. Kita semua di sini santai. Santai. Enggak apa-apa. Jadi di sini tadi kita produser ya, kita undang lagi ya Pak Erik ya, eksklusif ya. Kita rangkum lagi nanti ya. Bayarannya ada nggak? Ada. Satu lagi Pak Host. Apa? Pak Erik ini dia di Jemaat Ahmadiyah ini selain beliau pengurus juga beliau ini rajin bertablik. Iya. Wah, berarti Pak Ibrahim adik ini anak. Nah, beliau ini masalah dalil segala macam dia sangat ngolotok kalau kata orang Sunda. Bener Pak. Ya ngolotok dan lain sebagainya itu ngolotok. Jadi kalau misalnya dan beliau ini dalam perjalanannya selalu ke pesantren, ke kiai-kiai. Kalau saya kalau ketemu kiai masih ngedredeg gitu. Bapak kan dredeg, saya pingsan. Karena saya belum tahu ilmunya. Ya udah, baik. Terima kasih Pak Erik sekali lagi, Pak Tauhid. Sobat Muslim juga jangan lupa nonton kita terus di acaranya Solusi Muslim setiap hari di bulan Ramadan. Dari Senin sampai Minggu ya setiap hari ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Ahmadiyah di program Solusi Muslim. Nanti komen apa yang mau kalian komen dari obrolan tadi, silakan di komen. Nanti kita coba rangkum nanti atau misalnya mau undang lagi Pak Erik, silakan di komen aja nanti kita undang lagi Pak Erik atau Pak Tauhid sekalian. Dan jangan lupa juga follow IG-nya ahmedia.id. Nanti kalian juga bisa komen juga, bisa DM di situ mau kita bahas tentang apa, mau nanya tentang apa, komen di situ. Nanti insya Allah kita akan realisasikan ya. Baik, sahabat Muslim, bentar lagi mau buka, jadi jangan lupa pokoknya setiap hari tetap nonton ya. Apa? Oh iya lupa. Saya belum makan soalnya. Kita juga. Iya sama. Baik kalau gitu terima kasih Pak sekali lagi ya Pak Erik, Pak Tauhid. Jazakumullah. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.